Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Mulyani, staf pengajar SMA Negeri 1 Cimahi, mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai ketahanan pangan. Di sini adalah ketahanan pangan sesi 3 karena satu yang 2 sudah diberikan pada minggu yang lalu. Nah, ketahanan pangan di sini saya membuatnya per slide. Slide pertama adalah saya memberikan gambar yaitu tentang gambar menu 4 sehat 5 sempurna. Di mana gambar ini meliputi adalah gambar eh, makanan pokok, kemudian lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur. Semua makanan di sini adalah berkaitan dengan ketahanan pangan dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah slide kedua mengenai komponen ketahanan pangan. Meliputi 1. Menurut peraturan pemerintah tahun 2002, yaitu konsep ketahanan pangan melibatkan 3 komponen, yaitu 1. Ketersediaan, 2. Aksesibilitas, 3. Keamanan atau kualitas. Sedangkan yang kedua adalah menurut Setiawan tahun 2004 mengatakan bahwa sistem ketahanan pangan merupakan 3 rangkaian komponen utama, yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan, kemudian kemudahan memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan. Nah, slide berikutnya adalah komponen ketahanan pangan. Meliputi adalah 1. Ketersediaan, yaitu ketersediaan pangan ditentukan oleh A. Produksi pangan di wilayah tersebut, B. Perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, C. Stok yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah, D. Bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Kemudian akses pangan. Akses pangan, masyarakat perkotaan dan pedesaan di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kendala akan pangan tersebut dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek ekonomi, aspek sosial. Nah, selanjutnya adalah faktor ketahanan pangan. Pertama adalah lahan. Yang kedua, iklim dan cuaca. Yang ketiga adalah teknologi. Di sini faktor ketahanan pangan meliputi lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Perluasan lahan untuk tanaman pangan perlu ditingkatkan, mengingat dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin bertambah dan secara otomatis berpengaruh pada kenaikan kebutuhan pangan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan menurunnya jumlah hasil tanaman pangan akibat penyusutan lahan. Data statistik menyebutkan bahwa dalam periode 15 tahun, yaitu dari 1986 sampai 2000, perkembangan lahan pertanian berkembang sangat lambat, bahkan cenderung menyusut seiring kebutuhan lahan untuk kepentingan perumahan dan industri. Selanjutnya, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan,
bagaimana sebagian besar nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi cuaca tidak memungkinkan karena angin bertiup sangat kencang, terlebih terjadi badai. Nelayan mengurung niat untuk melaut. Contoh lain, di mana petani masih bergantung kepada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina juga turut mempengaruhi unsur cuaca di Indonesia. Wilayah di Indonesia El Nino menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan dan berdampak pada timbulnya kekeringan. La Nina menyebabkan curah hujan bertambah dan berdampak pada terjadinya banjir. Kedua fenomena tersebut dapat mempengaruhi penyediaan sumber daya pangan yang nantinya juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Apalagi pada saat ini kita baru saja wilayah bagian di Jawa Barat sedang duka cita karena dilanda gempa 5,6 skala Richter yang memporak-porandakan beberapa kecamatan termasuk wilayah pertanian. Berapa terkena banjir bandang dan juga longsor yang menutupi wilayah-wilayah produktif. Selanjutnya, faktor ketahanan berikutnya adalah teknologi. Teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan bahan pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Misal yang biasanya mempekerjakan sawah dengan kerbau atau sapi sekarang sudah mempergunakan traktor sehingga lebih mempersingkat pengerjaannya. Dalam bidang pertanian, menggunakan mesin traktor untuk mengolah lahan pertanian dan mesin giling dapat membantu proses hasil pertanian menjadi lebih cepat. Penggunaan GPS untuk menentukan lokasi penangkapan ikan dan peralatan canggih pada kapal penangkap ikan yang dapat menjaring ikan dalam jumlah yang sangat banyak serta adanya alat teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah ikan, kalengan tentunya akan sangat membantu dalam kesediaan pangan dan turut mempengaruhi ketahanan pangan yang baik. Kemudian infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan tentu mempengaruhi sistem perhubungan yang baik. Dengan dimudahkannya jalur-jalur perhubungan laut, darat, kemudian itu akan lebih pendistribusian barang akan cepat sampai. Itu saja materi mengenai ketahanan pangan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Maafkan kalau masih banyak salah-salah dikarenakan saya masih dalam taraf belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.